Saudara-saudaraku, di mana saja Anda yang berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat pertolongan dari Allah SWT. Para habib, kalau benar-benar menjalankan firman Allah dan Rasulullah SAW, tidak berani berbohong. Tapi apa buktinya? Buktinya banyak sekali oknum-oknum habib yang berbohong. Di antaranya saya ulas lagi, berbohong sejarah perjuangan Republik Indonesia, berbohong sejarah Nusantara, bohong membikin makom palsu, membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Jatman, adalah dari klan Ba'alawi atau di Indonesia disebut namanya Habib. Maka dari itu kami warga masyarakat Indonesia mengajak warga masyarakat Indonesia, mari kita harus berhati-hati, mari kita harus jeli, mari kita harus waspada, mari kita harus sigap. Mereka-mereka yang dilakukan di bumi kita ini, jangan sampai mereka melakukan yang menjadi kerusakan-kerusakan di negeri tercinta kita ini. Maka dari itu kami mengajak kepada warga masyarakat Indonesia, terlebih khusus mereka-mereka yang masih muhibin dengan para habaib, yang masih mendukung para habaib, yang masih condong takdim para habaib, dengan berdalih mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Kami tidak mempermasalahkan nasabnya Habib, tapi kami mempermasalahkan nasab baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Kami umat Islam mempunyai Nabi dan Rasul baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nasab baginda Rasulullah SAW didistakan, nasab baginda Rasulullah SAW dipalsukan oleh kaum Ba'alawi, maka kami sebagai umat Islam tidak setuju dan tidak mau. Maka dari itu kami mengharapkan kepada saudara-saudara kami, marilah kita sadar, jangan sampai kita didoktrin bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah, padahal dengan kajian-kajian tesis ilmiah sampai adanya tes DNA mereka terputus bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Dari oknum habib di mana-mana mereka, kalau waktu manggung ceramahnya ada oknum habib, dia berbicara walaupun membaca Al-Quran pagi siang malam, walaupun sholatnya aktif, tapi kalau tidak cinta Habib itu pasti neraka. Ini adalah doktrin sesat, tidak ada pedoman Al-Qurannya dan tidak ada hadisnya. Ini adalah doktrin sesat dari klan Yahudi. Maka dari itu kami mengajak saudara-saudara kami, marilah kita sadar, jangan sampai kita bodohi, jangan sampai kita dibohongi terus-menerus. Artinya mari kita kembali dengan adanya Hari Santri Nasional, kita kembali kepada para alim ulama pribumi, kepada para alim ulama Nusantara, kepada alim ulama negeri kita. Karena apa? Negara Indonesia diberi kemakmuran dan diberi kemuliaan oleh Allah karena perjuangannya Wali Songo, karena perjuangannya para alim ulama. Maka dari itu kalau kita tidak mau ikut para alim ulama, tidak mau memuliakan para alim ulama, tidak mau khidmah para alim ulama, maka kerusakan yang akan menimpa bagi kita semua, umumnya lingkungan daerah negara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu dengan adanya memperingati Hari Santri Nasional,
kami mengajak kepada pribumi yang masih muhibin kepada para habaib. Mari kita sadar diri, kita selalu dicekoki, didokterin yang tidak ada pedomannya. Karena apa? Kami melihat di YouTube mereka ada seorang habib menceramahkan leluhurnya bahwa ada seorang habib dikatakan kalau dia tidak takut sama Allah, dia mau menyirap neraka jahanam. Itu adalah doktrin akidah yang sesat. Maka dari itu sadarlah pribumi yang masih muhibin. Ada oknum habib di depan muhibinnya, dia pidato ceramah bahwa mereka waktu dikubur tidak bakal ditanya oleh malaikat mungkar nangkir karena dibawahi surat seorang habib. Ini adalah doktrin sesat. Ini adalah akidah yang menyesatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, menjalankan sholat itu supaya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi oknum dari habib, ada yang mengatakan bahwa habib yang jahlun turnakal itu lebih utama daripada 70 ulama yang bersorban. Ini sudah pendistaan yang sangat luar biasa. Padahal kalau melihat hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya, bukan al habibu warasatul anbiya. Kenapa kok mereka menggaungkan di mana-mana seperti orang yang paling suci, seperti orang yang paling mulia? Maka dari itu, dari keluarga besar Wali Songo, dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang dipromotori oleh Kiai Haji Imaduddin Sarif, Kiai Haji Muhammad Abbas Beliasi, mereka mencari data fakta kevalidan mereka benar duriah atau bukan. Ternyata dicari faktanya, mereka malah marah-marah. Padahal kalau kita mengkaji sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi dikatakan Nabi palsu, dia senyum. Kanjeng Nabi dikatakan Rasul palsu, dia senyum. Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh kaum kafir Nabi yang palsu, Rasul yang palsu, kok baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senyum? Karena barang asli. Karena barang asli. Tapi mereka ditanyakan, Anda benar apa bukan duriah Rasulullah SAW, malah nesu, malah jengkel. Biasanya kalau barang asli dikatakan tidak asli, biasanya malah senyum. Tapi kalau barang nggak asli ditanyakan, biasanya marah. Maka dari itu kami memberi contoh ini supaya pribumi yang masih muhibin kepada para habaib, sadarlah kita. Karena kalau barang asli dicaci maki tidak akan marah. Barang asli dikatakan tidak asli tidak akan marah. Tapi suatu ketika barang tidak asli kok ditanyakan keasliannya, rata-rata marah. Saudara-saudaraku yang sangat mulia, maka dari ini perjalanan demi perjalanan fenomena pernasaban yang ada di Indonesia, maka kita harus cerdas, harus pandai. Jangan sampai kita dibodohi oleh klan Ba'alawi yang mereka mengaku-ngaku masih dzurriyyah keturunan Rasulullah. Dengan bangganya mereka mengaku dzurriyyah Rasulullah, sehingga di mana-mana mereka seakan-akan yang lebih mulia, mereka seakan-akan yang lebih terhormat.
Sehingga kami suatu ketika ada majelis pengajian, ada majelis pertemuan. Di situ waktu dulu itu ada Habibnya. Suatu ketika kami mengamati, saya lihat kayaknya kok ini lain dengan ulama-ulama pribumi. Mereka saya lihat sepertinya mereka seperti orang yang lebih mulia, lebih terhormat. Tapi dengan adanya kajian tesis ilmiah pernasaban, ternyata mereka adalah palsu. Maka dari itu kami mengharapkan saudara kami yang punya SK dipanggil Habib, monggolah jangan sampai diteruskan pengakuan-pengakuan yang Anda ini belum bisa mengeluarkan keabsahan dan keaslian Anda dari kitab sejaman sampai tes DNA pun belum mau menjelaskan yang lurus ke baginda Rasulullah SAW. Maka mari kita bergandengan tangan. Artinya apa? Jangan sampai kita mengutamakan pernasaban tapi akhlak di balik itu tidak bisa untuk contoh bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang kami hormati, maka kami mengajak kepada saudara, teman, warga masyarakat Indonesia, jangan sampai kita di negeri kita sendiri kita diperbudak. Jangan sampai kita di negeri kita sendiri kita malah direndahkan. Jangan sampai kita di negeri kita sendiri malah kita disingkirkan. Maka dari itu kami mengajak kepada warga masyarakat dimanapun Anda berada, mari kita merapatkan barisan, derek para alim ulama, derek Nahdlatul Ulama, derek Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Karena apa? PWI, Laskar Sabilillah ikut serta membentengi NKRI, ikut serta membentengi Nahdlatul Ulama, Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ikut Nahdlatul Ulama, ikut kepada para alim ulama, ikut PWI dan LS Laskar Sabilillah adalah ikut perjuangan Wali Songo. Insya Allah kita ikut para alim ulama, kita ikut Wali Songo, kita ikut para auliaillah. Insya Allah kita ikut gerbong kendaraannya mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW karena kita mendapat berkah barokahnya para alim, para ulama. Saudara-saudaraku yang saya hormati, adanya fenomena-fenomena nasab-nasab Ba'alawi kita kaji. Banyak sekali pembohongan-pembohongan yang tidak ada artinya malah menyesatkan. Maka dengan adanya kebohongan-kebohongan seperti itu selaras dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, layak tiyanna ngalan nasi zamanun yukadabu fihi sadiq yusaddaqu fihi al-kadib wa yuhawanu